Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, jelas firman Tuhan mengatakan jika kita mengingini orang lain berbuat baik kepada kita, terlebih dahulu kita berbuat kepada orang lain. Amin. Jadi kalau kita mau diperlakukan orang dengan baik, perlakukan orang dengan Baik. Kalau kita mau dihargai orang, belajar menghargai orang. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Kalau kita mau mendapat kemurahan dari orang, belajar bermurah Hati. kepada orang. Amin. Kalau kita mau mendapatkan pertolongan dari orang, belajar menolong orang. Amin. Kalau kita mau mengerti oleh orang, belajar mengerti orang. Amin. Jangan menuntut terus, karena firman Tuhan berkata, saudaraku, jangan sesat. Amin, saudara. Amin. Apa yang ditabuh akan dituai. Dimulai dari kata jangan sesat. Apa yang ditabuh orang pasti akan dituai. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih firman Tuhan ini, saudaraku, ya sangat saudaraku, ya mendorong kita sebagai anak Tuhan, saudara kasih. Pikirkan orang lain. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Bersikap manis terhadap orang. Amin. Berkata-kata yang baik terhadap orang. Amin. Dan dikatakan mulai dari lingkupan kecil, mulai dari keluarga saudara, Amin. mulai dari rumah tangga saudara. Amin. Suami harus mungkin berkata manis kepada istrinya, orang tua harus berkata manis kepada anak-anak, anak-anak juga harus berkata manis kepada orang tua. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Maka firman Tuhan berkata, di mana kesehatan ada, di situ berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, beberapa hari yang lalu saudaraku saya mendengarkan satu firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan, dikatakan begini, saudara. Banyak orang gila mau jadi berkat kepada bangsa-bangsa. Aku mau jadi berkat kepada bangsa-bangsa, aku mau jadi berkat kepada bangsa-bangsa, tapi di keluarganya sendiri pun tidak jadi berkat. Nah, mari kita belajar dari yang kecil dulu. Haleluya, saudara. Haleluya. Yang kecil dulu, saudara. Dari rumah tangga dulu kita mulai. Dari gereja ini dulu kita mulai. Amin. Dari lingkungan kita dulu kita mulai. Tuhan akan mengangkat kita sampai kepada bangsa. Amin. Haleluya. 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 Jadi jangan sesat, Bapak Ibu Saudara kasih, jangan sesat. Tuhan tidak bisa dipermainkan, saudara kasih. Ya. Nah, ingat saudaraku, Tuhan itu adalah Tuhan yang melihat hati. Amin. Ya, bukan penampilan kita. Bukan saudaraku baju yang kita pakai, bukan saudara kasih ya sepatu yang kita pakai, bukan. Seberapa indah pun saudaraku, seberapa cantik, seberapa mewah pun ya pakaian seseorang, saudara kasih, ketika dia datang ke rumah Tuhan, saudaraku, Tuhan nggak lihat itu. Tuhan lihat Hati. Amin, saudara. Amin. Jadi jangan ada kita yang nggak ibadah karena tidak ada baju baru, sepatu baru, pakaian baru, ya. Atau sesuatu yang baru dalam hidup kita. Amin. Karena itu bukan dicari Tuhan. Mungkin orang lain melihat saudara kasih dan berkata itu aja, tapi itu kata orang, bukan kata Tuhan. Amin. Nah, ingat selalu saudara, Tuhan melihat hati. Jadi saya nggak tahu hati saudara, saudara kasih selalu juga nggak tahu hati saya, tapi Tuhan tahu hati kita semuanya. Amin. 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 Saudaraku. Dan Tuhan akan membalaskan ya seturut dengan apa yang kita lakukan, saudara kasih. Nah, milikilah sikap berani dalam berkorban. Ya, berani dalam berkorban, saudara kasih. Nah, murid-murid datang kepada Tuhan Yesus. Mereka berkata, saudaraku, oh, suruh mereka pulang karena malam hari sudah malam, supaya mereka nanti bisa membeli makanan di desa-desa sekitar. Tetapi ketika Tuhan berkata, kau yang harus beri, kalian yang harus berikan mereka makan, maka banyaklah jawaban daripada mereka. Mau dicari di mana? Masakan kami harus keluarkan uang sekian banyak untuk memberikan mereka makan, dan sekalipun itu dikeluarkan tidak akan cukup. Katanya. Amin, saudara. Amin. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Sebenarnya dikatakan begini, sebenarnya orang banyak itu, saudaraku, tidak ada masalah. Mereka nggak berkata, Tuhan, kami udah lama mendengar firman-Mu, kami udah lapar. Nah, saudara kasih, masalahnya di mana? Murid-murid sebenarnya. Karena di firman Tuhan di atas dikatakan, saudaraku, ya, saya bacakan kepada saudara kembali, saudaraku, di dalam Markus Matius, saudara kasih, ayat 31 dikatakan begini.
Ya, lalu ia berkata kepada mereka, mari kita sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika, sebab memang begitu banyak orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jadi yang punya masalah itu murid-murid, bukan orang banyak. Masalahnya mereka udah capek, udah lapar. Lalu mereka pakailah ya orang lain, orang banyak, saudara kasih. Nah, seringkali mungkin kita seperti kami, saudaraku. Nah, kita yang butuh, kita pakai alasan orang lain. Kita yang butuh, kita yang lapar, kita bilang orang-orang ini udah lapar. Kita yang sudah malas, orang-orang ini udah gak mau terima lagi. Gak berani berkata, aku. Amen. Hari ini Bapak Ibu Saudara kasih ya. Dan dikatakan di sini saudaraku, beranilah berkorban. Amin. Amin saudaraku. Amin. Murid-murid tidak mau berkorban saudara kasih. Nah, ketika Tuhan Yesus bilang kasih mereka makan, keluar alasan saudara kasih. Nggak mungkin kami kasih, uang sebanyak 200 dinar untuk membeli mereka makanan. Dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara kasih. Orang yang mengasihi pasti mau berkorban. Amin. Amin saudaraku. Mereka sok-sok kasihan, sok-sok mengasihi orang banyak, tetapi kasih mereka nggak murni. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang dikatakan kalau kasih itu tidak murni, maka akan kelihatan hasilnya, saudara kasih. Ya. Dan hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita saudara kasih belajar berani berkorban. Amin. Haleluya. Haleluya. Anak kecil itu berani berkorban, dikasihnya untuknya saudara kasih. Diberikannya, direlakannya, dia nggak mau makan. Ya. Padahal saudaraku mungkin ya dari paginya dibawa makanan itu, tapi udah malam belum dimakannya. Tapi itu pun saudaraku ketika Tuhan Yesus mencari, dia kasih. Dan saudaraku firman Tuhan berkata, diberkati dengan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Dikatakan begini Bapak Ibu Saudaraku ya. Dikatakan begini saudara. Ya. Hati kita yang bermasalah. Saudara kasih. Ya. Hati kita yang sering bermasalah saudara. Tapi kita pakai orang lain untuk saudaraku ya, supaya mendukung, supaya mengalihkan seakan-akan orang lain yang punya masalah. Maka hari ini Bapak Ibu Saudaraku, jangan seperti itu. Amin saudara. Amin. Itu namanya bohong. Amin saudaraku. Nah, jadi saudara kasih, mari belajar jujur di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudara kasih, perhatikan di sini saudaraku ya. Dikatakan sebenarnya murid-murid yang bermasalah, pikiran kita yang bermasalah, dan masalah itu kebanyakan dan masalah itu tidak ada pengaruhnya dari luar. Haleluya. Haleluya. Saudara kasih, ketika saudaraku yang kapan itu jadi masalah, sesuatu itu jadi masalah, katakanlah seperti ini saudara kasih. Ketika orang berkata kepada saudara, maaf kata, dikatakan salah satu nama binatang kepada kita, itu tidak akan mempengaruhi hidup kita. Amin saudaraku. Amin. Selama apa? Selama itu tidak kita masukkan dalam pikiran kita. Nah, dikatakan begini saudaraku, bahwa pikiran kita tidak terbatas. Amin saudara. Nah, kalau seseorang berpikir jahat, maka kejahatan tidak terbatas. Kalau seseorang saudaraku merasa sedih, kalau diteruskan itu, maka kesedihannya pun tidak ada batasnya. Dan juga dikatakan begini saudara kasih, kalau seseorang memikirkan hal-hal yang baik juga, maka itu pun tidak terbatas. Amin. Amin saudaraku. Amin. Hari ini saudaraku dengarkan firman Tuhan yang baik-baik. Hari ini dengarkan firman Tuhan yang baik-baik. Perlu kita sadari bahwa pikiran itu saudaraku tanpa batas. Ya saudara kasih. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita pikirkan. Haleluya. Hari kita bahas satu firman Tuhan saudaraku. Mazmur 36 ayat yang kelima. Mazmur 36 ayatnya yang kelima. Dapat Bapak Ibu Saudara kasih. Haleluya. Yuk, kita
baca sama-sama. 1, 2, 3. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Yang menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Bayangkan, saudara. Kejahatan berarti dipikirkan. Amin, saudara. Dirancangkan di tempat tidurnya. Amin. Haleluya. Ya, saudara kasih, ya dikatakan begini, kekhawatiran itu jahat. Amin. Khawatir itu jahat. Kesedihan itu jahat. Itu sebabnya dikatakan jangan dipikirkan. Haleluya. Jangan dipikirkan. Ya. Kejahatan dirancangkan di tempat tidurnya. Kalau saudara sepanjang hari berpikir tentang yang jahat, nanti saudara akan lihat. Ya. Saudara. Nah, kejahatan itu enggak baik, kekhawatiran itu yang enggak baik. Jangan dipikirkan. Amin, saudaraku. Karena jika saudaraku ya, kita terus-menerus memikirkan hal-hal yang mengkhawatirkan, menyakitkan Bapak Ibu saudaraku, apa dikatakan? Kita sedang menempatkan diri kita di jalan yang tidak baik. Amin. Haleluya. Jadi saudara membawa diri saudara kepada jalan yang tidak baik. Udah tahu khawatir itu nggak baik, ngapain terus mikir khawatir? Udah tahu saudaraku bahwa saudaraku stres itu nggak baik, ngapain kita mau terus-menerus stres? Jangan tempatkan diri saudara di tempat yang tidak baik. Haleluya. Haleluya. Tetapi Bapak Ibu saudaraku, ya, dikatakan di sini saudaraku ya, bahwa kalau kita memikirkan di dalam Filipi ayat 8 itu yang manis, yang baik, yang sedap didengar, yang murni, yang mulia. Kalau itu yang kita saudaraku pikirkan ya sepanjang hari, maka saudaraku kita sedang membawa diri kita pada jalan yang baik. Amin. 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 Saudara sedang membawa pikiran saudara kepada perkara yang baik. Saudara sedang membawa hidup saudara ke arah yang baik. Saudaraku, ya. Dan dikatakannya di sini, apa yang jahat tidak ditolak. Saudara kasih, khawatir itu jahat. Amin, saudaraku. Banyak orang saudara kasih. Ya, khawatir itu adalah salah satu saudara penyebab kenapa Tuhan tak menjawab. Kenapa doa kita tak terjawab? Khawatir itu saudaraku, banyak orang saudara kasih ya tidak berbuat apa-apa, jadi penyakitan gara-gara khawatir. Beberapa waktu yang lalu saudaraku ada seorang pasangan datang ke sini saudara. Dikatakan begini saudaraku, kalau ketika kami tanya, ibu kenapa? Takut. Apa takutnya? Enggak tahu apa takut. Jadi kenapa takut? Enggak tahu, takut aja. Takut nggak punya makanan juga. Takut apa? Nggak tahu, pokoknya takut. Saudara kasih, karena dipikirkan terus menerus. Amin. Haleluya. Dan saudaraku itu membawa dia tertekan, stres, saudara kasih, jadi sakit dia. Nah, itu sebabnya hari firman Tuhan berkata, dia tidak menolak yang jahat. Berarti kekhawatiran itu harus ditolak. Amin. Stres itu harus ditolak. Memang saudara banyak perjuangan, banyak masalah, banyak persoalan. Ya. Oh, di waktu seperti itu banyak pikiran-pikiran negatif datang saudara kasih. Ya. Yang mengancam kita, yang ingin saudaraku melemahkan kita. Makanya Tuhan bilang di sini saudaraku, jangan tempatkan dirimu pada jalan yang tidak baik. Amin. Amin. Sekalipun keadaan tidak baik, pikirkan yang manis, yang sedap didengar, yang murni, yang mulia. Itu yang Tuhan ajarkan. Amin, saudara. Ya, saudaraku. Nah, jadi tolak kejahatan. Haleluya. Tolak itu, saudaraku. Tolak semua pikiran negatif. Tolak semua saudaraku stres. Tolak kekhawatiran. Tolak ketakutan. Amin. Nah, saudara kasih. Ya, yang selanjutnya kita harus berubah. Supaya kita mengalami pergantian dalam hidup ini, saudara, kita harus berubah. Amin. Amin, saudaraku.
Anak-anak Tuhan pengennya dapat berkat yang besar, ya, pengennya diberkati luar biasa. Katakanlah seorang anak muda pengen dia menikah dengan wow, ya. Atau ketika sudah berumah tangga pengen dapat ini, dapat ini, saudara kasih. Tuhan senang. Amin, saudaraku. Tapi Tuhan bilang harus berubah. Amin. Amin, saudara. Mari kita baca sebentar dalam Roma 12 ayat 2. Nah, nanti kita akan baca, kita lihat, saudaraku, ya. Saya mau saudaraku firman Tuhan ini walaupun sudah sering kita dengar, tapi hari ini saudaraku rindu. Amin, saudara. Amin. Rindu pengajaran, saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Nah, sebelum semuanya itu ada dikatakan, tetapi berubahlah. Amin, saudaraku. Nah, dikatakan begini, saudara. Ya. Kata berubah diambil dari kata metamorfo. Ya. Dalam kamus bahasa Indonesia, saudaraku, metamorfo atau metamorfosis dalam kamus bahasa Indonesia itu begini: berubah bentuk, berubah susunan. Amin, saudara. Amin. Nah, kalau kita waktu sekolah, saudaraku, di SD sering diajarkan, atau di SMP sering diajarkan tentang metamorfosis, yaitu perubahan bentuk. Itu dari telur, ulat, ke pompong, baru kuku. Amin, saudaraku. Nah, ketika saudaraku masih berbentuk ulat, tidak ada orang suka. Amin, saudara. Amin. Bahkan orang benci kepada ulat, saudara. Amin. Ya. Tetapi lihat, saudara, perhatikan ini. Tapi perhatikan, sifat daripada ulat itu sifatnya memakan. Ya, ada satu pohon jeruk di belakang ini, saudara kasih, ya. Nggak tahu asam apa itu. Nah, saudara, pada masanya itu saudara gundul semua. Gundul. Dan kalau kita perhatikan ulat semua di bawah di rangkainya, saudara, dimakani semua daun itu, dimakani. Tetapi saudara, ya, dimakani terus, makan terus. Ada waktunya nanti, karena dia terima terus makan terus. Waktunya Tuhan nanti. Maka ulat yang saudaraku yang menjijikkan tadi berubah menjadi kupu-kupu yang Cantik. Amin. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Demikianlah kita, saudaraku. Kalau kita nggak berubah, nggak ada orang yang membuat saudaraku taman ulat. Amin, saudaraku. Nggak ada orang yang mengkoleksikan ulat, saudara kasih. Tetapi saudaraku dikatakan begini, saudara. Katanya saya belum lihat dan belum pernah. Di Singapura ada satu tempat koleksi. Amin, saudara. Dan kalau saudara lihat, kupu-kupu itu jauh lebih cantik dari hewan manapun di dunia. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Secantik-cantiknya burung, gak ada secantik kupu-kupu. Bapak Ibu saudara. Tapi tadinya dia seekor ulat yang tidak saudara disukai siapapun. Tetapi dia makan terus. Akhirnya dia pada waktunya Tuhan, saudaraku, dia berubah. Amin. Amin, saudaraku, menjadi satu kupu yang bagus. Nah, begitulah kita. Amin. Apa yang masih ada dalam pikiran kita? Apakah kita masih, pikiran kita ini masih ulat sekarang ini? Terima terus firman Tuhan. Amin. Amin. Makan firman Tuhan, terima firman Tuhan, makan firman Tuhan, terima firman Tuhan, makan firman Tuhan, masukkan firman Tuhan. Waktunya Tuhan nanti, saudaraku, akan mengubahkan hidup kita. Dan ketika kita sudah berubah, saudara kasih, disitulah berkat itu datang pada kita. Haleluya. Tuhan mau kita semua berubah. Amin, saudara. Amin. Tuhan mau kita berubah, saudara kasih. Dan dikatakan di sini oleh pembaharuan. Ya, dituliskan di sini, saudaraku, pembaharuan itu diambil dari kata anakainosis. Ya, anakainosis dalam bahasa Greka yang artinya pembaharuan, renovasi. Haleluya. Renovasi. Ya. Saudaraku, rumah yang direnovasi
Rumahnya masih tetap itu, tetapi bentuknya berubah. Rumah yang direnovasi, rumahnya masih itu, tapi bentuknya sudah lebih baik. Amin, saudaraku. Nah, perlu kita mengadakan saudaraku perubahan dalam hidup ini. Perlu kita berubah. Ya, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita, saudara kasih, katakan begini, saudara. Nah, saya contoh, saya harus berubah. Nah, masih orangnya yang sama. Amin, saudara. Masih orang yang sama. Pribadinya yang sama. Masih saya nggak berubah, saudaraku. Saya nggak mati lalu ada lagi saya yang baru, bukan. Saya ini, saudara kasih. Sebelum lahir baru dan setelah lahir baru tetap saya. Ya, mungkin ya ginilah kulit hitamnya, hitam kulitnya segala macam kepribadian saya ini sekarang. Tetapi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya berubah, direnovasi, otak yang sama, tetapi pikirannya sudah berbeda. Amin. Otak sama, pikiran sudah berbeda. Orangnya sama, tapi sifatnya berbeda. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku perlu berubah. Bagaimana supaya kita berubah, Bapak Ibu Saudara kasih? Seperti itu tadi, saudara. Lihat, nah, saudaraku, terima terus. Ya. Mari isi hati kita, saudaraku, dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, saudaraku, firman Tuhan itu dekat pada kita, ada di mulut kita. Amin, saudara. Haleluya. Isi terus firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih. Maka saudaraku, waktunya Tuhan bekerja. Firman itu bekerja, kita semua akan berubah. Amin. Haleluya. Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya saudaraku, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Amin. Sepanjang saudara terima terus firman Tuhan, terima terus, makan terus, saudara kasih, masukkan terus. Waktunya Tuhan bekerja, kita akan diubahkan semuanya. Dan disitulah berkat Tuhan itu datang. Amin, saudara kasih. Haleluya. Setelah kita berubah, maka perubahan itu akan menyertai berkat-berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Saudaraku, semakin kita berubah, semakin kita dewasa, semakin kita mengerti kehendak Tuhan, semakin besar berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya, Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita serupa dengan dunia ini. Harus berbeda. Harus berubah. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam segala hal jangan sama dengan dunia ini. Mungkin dalam hal berbicara juga. Amin. Mungkin dalam hal beribadah, apalagi kalau orang dunia ini mungkin beribadah hanya sekedar datang saja untuk menunjukkan penampilan saja, saudaraku. Mari kita jangan seperti itu. Amin. Amin, saudara. Amin. Sungguh-sungguh kita semuanya. Amin. Amin. Saudara kasih. Karena saudaraku, ya perubahan itu akan membawa berkat yang besar dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, supaya kita dapat mendapatkan pergandaan, saudaraku, dari prinsip Alkitab. Mari berani dan sopan. Amin, saudaraku. Yang kedua, mari kita menjadi jalan berkat bagi orang lain. Amin. Nah, saudara kasih, ini akan terakhir ini ayat firman Tuhan yang terakhir saya bacakan kepada saudara, tapi saudara dengarkan saja. Nah, ketika saudara murid-murid datang kepada Tuhan dan berkata, suruh mereka pergi. Saudara, kali ini murid-murid datang membawa masalah kepada Tuhan. Saudara, masalahnya apa? Banyak orang mau makan, tapi tidak ada makanan. Tetapi saudaraku, Tuhan memberkati, Tuhan mengubahkan murid-murid. Amin, saudaraku. Dari pembawa masalah menjadi pembawa berkat. Amin, saudara. Tuhan memecah-mecahkan roti itu dan dibagi-bagikannya kepada murid-murid. Lalu murid-murid membagikan berkat-berkat kepada orang banyak. Tadi pembawa masalah, sekarang sudah pembawa berkat. Mungkin orang-orang berkata kepada saudara atau keluarga kita berkata kepada kita, oleh karena kau memang orang pembawa syiar, kau memang orang yang saudaraku, orang gagal. Apa saja diperkatakannya kepada kita. Tapi ketika kita sudah berubah, amin, saudaraku, orang pembawa syiar tadi
menjadi orang pembawa berkat. Orang yang membawa kerusuhan tadi menjadi orang pembawa damai. Mungkin orang berkata, tadi kau gak ada masih aman, sekarang udah ada kau kacau semuanya. Tadi kau gak ada masih baik-baik ini barang-barang, sekarang sudah ada kau hancur semuanya. Memang kau manusia hancur, kata orang. Tetapi Tuhan mau mengubah kita. Amin, saudaraku. Dari orang yang membawa kehancuran, dari orang yang membawa kebaikan. Dari orang yang membawa, saudaraku, siap menjadi orang yang membawa berkat. Amin. Haleluya. Mari kita semuanya berubah. Mari kita semuanya, saudaraku, ya, jangan sama seperti dunia, saudara kasih, ya, berubahlah oleh pembaharuan. Jadi orangnya sama. Saya melihat saudara ini semuanya, saudara kasih. Orang ini tetap sama. Masih Mama Kakak Tina, masih Mama Yaku, masih Bapak Putar Buntar dan semuanya. Ini orang-orang yang sekarang ini. Tetapi karena terus diajar firman Tuhan, terima firman Tuhan, maka tadinya saudaraku, ya orang-orang ini kita kenal lah, namanya saudaraku. Amen. Tapi karena diajar firman Tuhan, diterima firman Tuhan, diterima terus, maka nanti 10 tahun ke depan saya berkata, wow, ini bukan Kak Tina yang dulu lagi. Amin. Haleluya. Haleluya. Berubah. Amin. Oh, ini bukan Kak Tina yang kasar lagi. Sudah berubah. Ini bukan Kak Tina yang pemarah lagi. Sudah peramah. Haleluya. 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 Orangnya sama, pikirannya yang berbeda. Amin. Orangnya sama, sifatnya yang berbeda. Amin. Haleluya. Haleluya. Apakah saudara mau diberkati Tuhan? Mari kita semuanya berubah. Amin.